Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah Patuen pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5 bait pertama dan yang kedua. Duh Pangeran. Mari kita mengambil saat teduh dan menerima salam. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Yesus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus. Salam dan kasih karunia dari Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji kembali dari Kidung KPJ nomor 22 bait pertama dan yang kedua. Puji kunjuk Allah Romo. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah atas kasih karunia-Mu yang senantiasa memberkati kami di kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu membangun ibadah Patuen, dan kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami di dalam kami membangun ibadah ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat memahami, dapat mengerti, dan juga menerapkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bacaan untuk firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Ya, demikian bacaan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9. Dan judul renungan pada hari ini yaitu menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin judul ini sudah sering kita dengar. Ya, Bapak, Ibu, menjadi berkat bagi sesama. Sudah sering kita jumpai atau kita dengar di khotbah-khotbah di gereja atau mungkin juga di renungan-renungan di internet maupun di media sosial yang lain. Tetapi Bapak Ibu, saya tetap mengangkat judul ini karena saya terinspirasi dari sebuah kisah, yaitu seorang pria dari India. Dikisahkan bahwa ada seorang pria yang berasal dari desa terpencil di daerah bukit, di perbukitan, di desa terpencil di India, yang jaraknya antara desa ke kotanya itu kurang lebih hampir 50-70 kilo dari desa ke kota terdekat. Jika ingin ke lebih cepat lagi atau memangkas jarak, mereka atau pria ini menaiki gunung, yaitu untuk memangkas jarak. Jika dari desa ke kotanya itu untuk memangkas jarak dia harus menaiki gunung. Tetapi kalau dia tidak mau menaiki gunung, dia harus keliling perbukitan itu dengan jarak sekitar 50 hampir 70 kilo. Nah, Bapak yang Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika si pria ini atau si bapak ini bekerja sebagai seorang buruh penambang batu di desanya tersebut. Dan suatu ketika istrinya sedang mengirim makanan atau bekal untuk si pria ini atau si bapak ini. Si istrinya menaiki bukit-bukit batu tersebut dan ternyata si istrinya ini mengalami kecelakaan. Dia jatuh terpelosok dan mengalami luka yang sangat serius. Akhirnya si pria ini atau si bapak ini mengangkat istrinya atau menggendong istrinya untuk berobat di desanya, dan ternyata di desanya tidak mampu mengatasi luka-luka yang diderita istrinya, dan mau tidak mau harus dibawa ke kota di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Nah, bapak ini berpikir jika dia memotong jalan melalui bukit-bukit atau menaiki bukit, dia tidak sanggup karena dia harus membopong istrinya. Jika dia memutar bukit itu jaraknya jauh sekali.
Tetapi demi sang istri, dia akhirnya mengambil jalur mengitari bukit, yaitu kurang lebih 50 km atau 70 km dari desa ke kota terdekat untuk berobat atau mengobati istrinya. Dan sampainya di rumah sakit di kota yang dituju, ternyata nyawa istrinya tidak tertolong karena oleh luka-luka yang sudah diderita atau yang lebih parah, luka-luka yang parah karena jatuh di perbukitan itu. Tetapi si istri sebelum dia meninggal berpesan kepada suaminya, jangan sampai ada orang yang seperti saya di desa kita. Jadi pesannya istrinya itu seperti itu. Jadi saya lah yang harus yang terakhir. Jangan seperti saya. Orang-orang yang di desa jangan seperti saya. Oleh pesan istrinya, akhirnya si bapak ini, si pria ini menyalahkan bukit-bukit atau gunung-gunung yang ada di desanya. Karena bukit atau di desanya itu yang menyebabkan istrinya meninggal. Tetapi demi pesan istrinya, dia mengambil peralatannya, peralatan tambangnya itu, memecah batu-batuan dan mulai menggali gunung itu untuk membuat jalan alternatif supaya desa di desanya dan di kota itu semakin dekat. Jadi warga desanya itu tidak naik ke bukit untuk sampai di kotanya atau mengitari bukit yang jaraknya begitu jauh tadi. Dia mulai menggali, mulai memukuli dengan martil batu-batu yang ada di perbukitan itu. Sampai-sampai warga di desa tersebut mencaci maki dan menghina dia karena apa yang dia lakukan itu sia-sia. Membangun sebuah jalan dengan membelah bukit dengan alat seadanya. Jadi apa yang dilakukan itu sia-sia, kata warga di desa tersebut. Bahkan nasihat dari ayahnya itu tidak dia hiraukan. Dia tetap menggali, tetap menghancurkan batu-batu yang ada di bukit itu. Dari tahun ke tahun, tidak terasa hampir 22 tahun dia menggali bukit itu untuk dijadikan sebuah jalan. 22 tahun. Bukan waktu yang lama di dalam dia menggali sendirian untuk membuat jalan alternatif antara desa dan kota. Ya, Bapak Ibu, akhirnya apa yang dia lakukan itu membuka mata di penduduk desa tersebut. Selama 22 tahun dia menerima cacian dan hinaan. Akhirnya apa yang dia perbuat memperolehkan hasil, yaitu sebuah jalan alternatif antara desa dan kota yang tadinya kalau keliling bukit itu menempuh jarak 50 km. Akhirnya dengan jalan yang dia buat itu bisa dipangkas menjadi 15 km. Tetapi dia menggali sendirian selama 22 tahun. Apa yang dia lakukan akhirnya membuka mata dunia dan negaranya, termasuk negaranya, bahwa dia adalah seorang buruh, pekerja batu, bisa menjadi pahlawan bagi desanya. Karena dia teringat pesan istrinya bahwa tidak ada lagi
orang yang seperti saya. Jadi karena terlambat pertolongannya sampai meninggal. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita di atas adalah menginspirasi saya, bahwa mungkin juga menginspirasi panjenengan semuanya, bahwa menjadi berkat itu tidak hanya mempunyai materi, tetapi dari cerita di atas bahwa seorang buruh, pekerja kuli atau pekerja tambang batu bisa menjadi berkat bagi sesamanya atau di desanya terkhususnya. Ada yang kita pelajari dari cerita Bapak tadi, bahwa untuk menjadi berkat itu kita harus mempunyai kasih dan sikap peduli. Ya, Bapak tadi menunjukkan sikap kasihnya kepada istrinya karena dia memikirkan dan mendengarkan nasihat istrinya, karena dia mencintai istrinya, dan peduli terhadap masyarakat di desanya. Dia melakukannya karena dia peduli dan dia mencintai dan penuh kasih. Kemudian menjadi berkat bagi sesama itu selain peduli dan juga kasih, yaitu sebuah kemauan untuk berbuat. Bapak itu mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu hal, walaupun itu kelihatannya mustahil, tetapi bagi Allah atau bagi dia itu harus diwujudkan. Dan yang ketiga adalah mempunyai tekad kuat. Menjadi berkat itu harus mempunyai tekad bahwa kita harus mempunyai tujuan dan tekad dan tidak terpengaruh cacian atau hinaan atau omongan dari orang lain. Seperti Bapak tadi, bahwa dia mempunyai tekad untuk membangun sebuah jalan alternatif walaupun dia dicaci maki atau dihina. Bahkan orang tuanya pun juga mengolok-olok dia, tetapi dia tetap mempunyai tekad dan tujuan yang mulia, yaitu membangun jalan tersebut. Ya, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, mungkin kisah ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat di internet, kisah si pria ini, bapak ini yang dari India. Ya, saya tidak menyebutkan namanya, tapi biasanya bapak ini sekarang di dunia itu disebut dengan The Mountain Man. Nah, itu dia menggali gunung bukit selama 22 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat adalah sebuah keharusan bagi kita umat percaya. Dengan mempunyai rasa kasih, rasa peduli, dan kemauan juga tekad, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Terlebih kita juga bisa menerapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan yang sudah kami terima ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kami kasih, kemauan dan kepedulian, juga tekad untuk menjadi berkat bagi sesama kami.
Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 161 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini dapat berkumpul kembali dengan keluarga dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau sertai dan berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai tingkat pusat hingga daerah ya Tuhan. Engkau berkati supaya apa yang dia pimpin bisa memberikan tanggung jawab dan penuh kebijaksanaan serta adil ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program gereja yang mungkin sudah berjalan atau yang belum berjalan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati program-program ini ya Tuhan, supaya kami, warga-warga gereja, majelis-majelis jemaat dapat melaksanakan program-program ini dengan baik, dan juga program ini bisa menumbuhkan iman percaya kami ya Tuhan, terkhusus di GKJW Jemaat Singosari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan terima persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini bisa menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Dan Engkau berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, supaya dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah patuan pada hari ini. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 436 bait pertama saja.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Sang Putra dan penyertaan Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Pasaman Jawi 460. Bait pertama kita pujikan 2 kali. Sing Gusti kita tumbang kita dan remaja sing Gusti kita tumbang kita remaja sing Gusti kita Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti ibadah petuayan pada hari ini. Saya dan tim multimedia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan dalam mengikuti ibadah petuayan pada hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.